Rhea Ripley dihajar habis Liv dan Raquel. WWE kolaborasi dengan skena independen. Hal penting di NXT minggu ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Rhea Ripley dihajar habis Liv dan Raquel. Rhea Ripley datang ke NXT buat ngasih dukungan ke tim cewek yang baru diumumin, Zarya, Julia, Stephanie Vaquer, Kelani Jordan, dan Jordynne Grace. Mereka bakal tanding di pertandingan tag 10 orang lawan Roxanne Perez, Cora Jade, dan Fatal Influence minggu depan. Tapi, segmen selanjutnya ngeliatin Rhea Ripley berdarah-darah di tempat parkir dengan kamera ngerekam Liv Morgan dan Raquel Rodriguez yang pergi sambil ketawa-ketawa. Morgan bahkan bawa tongkat. Vic Joseph dan Booker T yang kaget dan bingung bilang bakal ada update soal ini di siaran. Ripley dan Morgan emang lagi ribut soal gelar Women's World Championship di WWE Raw dan soal Dominic Mysterio juga dalam beberapa bulan terakhir. Dan Rodriguez ngasih assist penting di pertandingan gelar mereka baru-baru ini. Setelah serangan ini, belum pasti apakah Rhea Ripley bakal absen sampai setelah Morgan tanding lawan Nia Jax di pertandingan Champion vs Champion di WWE Crown Jewel akhir pekan ini. Yang jelas, permusuhan mereka masih belum selesai. Menurut kalian, apakah Rhea Ripley akan membalas dendamnya lebih brutal? Komen di bawah. WWE kolaborasi dengan skena independen. Sudah bukan rahasia lagi kalau salah satu visi Chief Content Officer WWE, Triple H, adalah memperluas WWE ke berbagai tempat, termasuk bikin performance center di Inggris kayak NXT UK, Jepang, Meksiko, dan negara-negara lainnya. Juga program WWE NIL buat para atlet kampus. Nah, sekarang WWE mau merambah ke dunia gulat independen dengan program baru yang bakal bikin mereka lebih dekat dengan beberapa bagian dari skena gulat ini. Dalam siaran persnya, WWE ngumumin WWE ID atau WWE Independent Development. Program ini dibikin buat mengenali, mendukung, dan mengembangkan sekolah-sekolah gulat independen dan bakat-bakat gulat. 5 sekolah gulat independen udah dapat status resmi sebagai sekolah WWE ID, termasuk Reality of Wrestling di Houston, Nightmare Factory di Atlanta, Black and Brave Academy di Davenport, Elite Pro Wrestling Training Center di Concord, dan Knox Pro Academy di Los Angeles. WWE ID ini adalah usaha terbaru kami buat mendukung dan mengembangkan perjalanan pegulat baru, sekaligus mengangkat profil dan memperkuat ekosistem gulat independen, kata Triple H dalam pernyataan resminya. 4 dari 5 sekolah WWE ID ini udah punya hubungan kuat sama WWE. Reality of Wrestling, Nightmare Factory, Black and Brave, dan Knox Pro dikelola atau dimiliki bersama oleh bintang WWE seperti Booker T, Cody Rhodes, Seth Rollins, dan Ricky C. Sementara itu, salah satu pelatih utama di Elite Pro, Mike Hollow, pernah jadi pegulat WWE di era 90-an. Para pegulat independen yang tergabung dalam program ini bakal dapat gelar WWE ID dengan WWE ngasih peluang finansial buat mereka, serta bantuan pelatihan, bimbingan, dan pengembangan termasuk akses ke fasilitas kelas dunia, pelatihan terbaik, hingga pelatih atletik. Program ini juga bakal ngasih fans kesempatan buat ngikutin perkembangan mereka lewat pertandingan, highlight, dan konten-konten di balik layar yang bakal ditayangin di platform sosial WWE. Namun, gak semua orang seneng sama program ini. Promosi gulat independen asal Ottawa, Capital City Championship Combat atau C4, sempat nge-tweet kalau esensi dari gulat independen tuh untuk bertumbuh dan belajar. Dan menurut mereka, promosi yang disebut independen tapi didukung sama perusahaan bernilai miliaran dolar itu sebenarnya nggak independen. Meski begitu, C4 berharap ada info lanjutan yang bisa mengubah pandangan mereka. Menurut kalian, apakah ini keputusan yang bagus dari WWE? Komen di bawah. Hal penting di NXT minggu ini, Tatum Paxley dan Wendy Choo bikin sejarah dengan casket match pertama buat divisi wanita di NXT. Mereka benar-benar nggak pakai ampun, pakai tong sampah, sapu, sampai senjata-senjata lainnya buat saling hajar. Akhirnya, Tatum Paxley pakai pemadam api buat bikin Wendy Choo nggak bisa ngelawan, terus nutup peti buat menangin pertandingan. Debut Zarya yang jadi salah satu rekrutan besar di divisi wanita NXT langsung bikin kesan dengan kekuatan ofensifnya waktu lawan Brinley Reese. Setelah match, Fatal Influence muncul buat balas dendam karena diserang Zarya di Halloween Havoc. Terus, Roxanne Perez dan Cora Jade ikut keluar, bikin drama besar yang nunjukin Zarya harus siap lawan mereka berlima sekaligus. Tiba-tiba, Kelani Jordan, Stephanie Vaquer, dan Julia muncul, tapi tim mereka masih kalah jumlah. Sampai akhirnya, Jordynne Grace balik ke NXT dan dapat sambutan meriah.
Ini ngebuka jalan buat baku hantam besar antara para wanita, dan udah siap-siap bakal ada 10 woman tag match seru minggu depan di ECW Arena. Trick Williams, NXT Champion, masih dendam sama Ethan Page dan mau ngajak Baba Ray Dudley buat ngebantunya. Awalnya, Baba Ray nolak karena nggak mau ambil tempat dari pegulat aktif. Tapi, setelah adu mulut sama Ethan Page dan Ridge Holland, Baba Ray berubah pikiran. ECW Arena bakal rame banget waktu bintang besar ECW ini balik lagi. Ridge Holland juga bilang kalau dia mulai kesal sama Ethan Page, jadi kayaknya dua villain ini nggak kompak pas masuk ke pertandingan nanti. Di main event NXT minggu ini, Javon Evans dan Cedric Alexander berusaha ngerebut gelar tag team dari Nathan Frazer dan Axiom. Ketegangan antara Frazer dan Axiom bikin Javon dan Alexander sempat unggul. Javon nunjukin kalau dia memang salon bintang besar WWE, tapi tiba-tiba Wesley muncul buat gangguin Javon Evans. Masih dendam sama kejadian sebelum Halloween Havoc. Javon Evans dan Wesley pun langsung berantem di belakang, ninggalin Alexander yang akhirnya nggak bisa ngelawan tim lawan sendirian. Menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Ya bagus? Komen di kolom komentar. WWE eksploitasi kematian Bray Wyatt itu nggak benar. Meski sempat dikritik karena dianggap eksploitasi, Bo Dallas bilang dia bangga banget bisa ngehormatin warisan kakaknya, mendiang Bray Wyatt sebagai Uncle Howdy, pemimpin The Wyatt Six. Dalam podcast Headlock, Bo Dallas cerita gimana jadi Uncle Howdy udah ngubah hidupnya. Kami udah punya banyak rencana bareng dan akhirnya dapat kesempatan buat kerja bareng, kata Bo Dallas. Kami kayak anak kecil lagi, main-main dengan semua ide itu. Tapi pas dia pergi, aku pikir nggak akan ada kesempatan lagi buat wujudin itu semua. Bo Dallas jelasin kalau ide The Wyatt Six itu sebenarnya dari Bray dan dia beruntung WWE ngebantu bikin ide ini jadi nyata. Bray dan Dallas emang suka hal-hal serem dan Dallas bersyukur bisa terus ngejalanin sisi itu. Sambutan dari fans WWE nggak bisa dideskripsiin. Aku udah gulat selama 16 tahun, tapi reaksi fans ke The Wyatt Six itu beda banget. Setelah Bray meninggal, Bo Dallas sempat butuh waktu buat healing, tapi akhirnya merasa kalau dia harus balik buat menghormati kakaknya. Menurut kalian, apakah Uncle Howdy akan melebihi Bray Wyatt? Komen di bawah. Boogeyman kembali takuti superstar WWE. Hari post video nunjukin bintang-bintang WWE kayak Rhea Ripley, juara WWE United States LA Knight, Dominic Mysterio, Bianca Belair dan Jade Cargill, Michin, announcer Byron Saxton, Piper Niven dan Chelsea Green yang ikutan dalam semacam video challenge. Tapi ternyata itu semua cuma jebakan buat nangkut-nangkutin mereka waktu The Boogeyman muncul dari belakang dan nyentuh kaki mereka. Reaksi mereka sesuai yang diharapkan dengan Ripley, Mysterio, Michin, Saxton, Niven, dan Green pada kaget dan ada yang sampai lari ketakutan. Dominic Mysterio sedikit beda karena setelah kaget, dia malah balik lagi buat ngasih pelukan ke Boogeyman dan ngobrol sedikit soal ayahnya, Rey Mysterio, yang pernah kerja bareng sama Boogeyman. Dari semuanya ditakutin, cuma LA Knight yang tetap tenang dan malah cuek ninggalin Boogeyman. Masih belum jelas apakah Boogeyman bakal tampil lagi dengan tema Halloween minggu ini, termasuk kemungkinan muncul di SmackDown. Tapi yang pasti, Boogeyman bakal terus nakut-nakutin pegula WWE di tahun-tahun mendatang karena dia masih punya kontrak Legends di WWE yang udah diperpanjang sejak tahun 2021. Menurut kalian, apakah Boogeyman perlu kembali ke ring lagi? Komen di bawah. The War Raiders jadi penantang nomor 1 gelar dunia tag team. The War Raiders jadi penantang nomor 1 buat World Tag Team Championship setelah ngalahin The New Day dan Latino World Order di pertandingan 3 tim di Monday Night Raw. Di akhir, Gable tiba-tiba muncul ngambil Ray dari ring dan ngekunci dia di ankle lock. Hal ini bikin Eric dan Ivar sekarang mereka punya kesempatan buat nantang title-nya Finn Balor dan JD McDonagh dari Judgment Day. Ini juga jadi pertandingan kedua War Raiders sejak mereka balik jadi tim. Mereka baru-baru ini juga balik ke tampilan asli sebagai War Raiders setelah sebelumnya ganti jadi Viking Experience atau Viking Raiders pas gabung ke roster utama tahun 2019. Menurut kalian, apakah The War Raiders bisa kalahkan The Judgment Day? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can.